Penyerangan ustadz kembali marak terjadi. Selain Bekasi dan Tangerang, seorang ustadz di Batam juga diserang seorang pemuda yang mengaku sebagai seorang komunis. Persis setahun lalu, penyerangan serupa juga menimpa almarhum Syekh Ali Jaber di Lampung. Masih segar dalam ingatan, penyerangan terhadap ulama menimpa Syekh Ali Jaber di Bandar Lampung, Lampung. Penyerangan terjadi saat Syekh Ali Jaber menyampaikan tausiah kepada jemaah. Tiba-tiba, seseorang menyerang dan menikam Syekh Ali Jaber. Beruntung, Syekh Ali Jaber berhasil menghindar dan selamat. Syekh Ali Jaber yang kini telah wafat waktu itu memaafkan pelaku. Beberapa hari sebelumnya, seorang ustadz sekaligus pengurus Masjid Muhammad Arif dianiaya seorang yang memendam kebencian terhadapnya. Muhammad Arif diserang saat menunaikan sholat maghrib. Ia sempat dibawa ke rumah sakit namun nyawanya tidak tertolong. Kini penganiayaan terhadap ustadz kembali terjadi. Bahkan seorang yang dikenal sebagai ustadz di Tangerang, Banten tewas ditembak oleh orang yang tidak dikenal. Polisi telah memeriksa 5 saksi terkait dengan kasus penembakan ini. Polisi juga masih menganalisis CCTV dan proyektil untuk mengetahui senjata apa yang digunakan pelaku. Penyerangan ustadz juga terjadi di Batam, Kepulauan Riau. Ustadz Abu Syahid Caniago dianiaya seorang pria berinisial A saat sedang ceramah di Masjid Baitul Syakur. Pelaku langsung ditangkap jemaah setelah menyerang Ustadz Caniago dengan tangan kosong. Sejumlah pihak termasuk PP Muhammadiyah meminta polisi menyelidiki lebih dalam terkait dengan penyerangan beberapa ustadz karena dikhawatirkan ada skenario besar di balik penyerangan. Apalagi penyerang Ustadz Caniago mengaku dirinya seorang komunis. Namun polisi masih mendalami motif di balik ucapan pelaku ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Polisi akan melibatkan psikolog untuk menyelidiki dugaan gangguan jiwa pada pelaku penyerang Ustadz Caniago di Batam. Sementara korban penyerangan mendengar pelaku mengatakan dirinya seorang komunis. Kita melakukan metode-metode penelusuran menggunakan scientific crime investigation. Di antaranya yaitu melalui penggunaan metode pengenalan sidik jari, kemudian pengenalan raut wajah untuk meneliti dan membandingkan serta untuk mengetahui data dari si pelaku. Kemudian penyidik juga sempat berkomunikasi dengan 2 orang kakak kandung daripada pelaku yang berada di wilayah Aceh dan mendapatkan keterangan bahwa pelaku atau yang berinisial H ini menurut keterangan kakak kandung pelaku pernah menderita atau mengidap sakit jiwa dan pernah dirawat di Rumah Sakit Jiwa Banda Aceh. Dan selama dirawat tersebut pelaku ini sempat 2 kali melarikan diri dari Rumah Sakit Jiwa Banda Aceh. Namun penyidik masih terus melakukan tindakan penyelidikan dan direncanakan besok kami dari penyidik Polresta Barelang akan melakukan pemeriksaan kejiwaan pelaku ya, melalui atau dengan menggunakan ahli psikologi. Ya, kami tidak bisa memberikan komentar lebih ya. Cuma waktu itu sempat pelaku bilang saat di Kapolsek ya, sebelum dipindahkan ke Polresta Barelang, ketika polisi menanya, kamu agamanya apa? Saya nggak ada agama. Nah, kemudian di Kapolres Barelang ada polisi yang menanya, kami mendengar, kenapa kamu menyerang Ustadz? Dia bilang, saya benci Islam, saya benci ulama. Dan ya itu yang disampaikan. Ustadz ini kan sebagai orang terkenal ya,